Peran Indonesia di panggung global kembali diperkuat saat Presiden Prabowo Subianto menghadiri forum bisnis di US Chamber of Commerce Washington DC. Pada kesempatan ini Presiden memaparkan program prioritas pemerintah, mendorong investasi dan industrialisasi, memperkuat kerjasama ekonomi dengan Amerika Serikat serta menyampaikan keterlibatan Indonesia dalam upaya perdamaian Gaza melalui forum internasional. Kunjungan Presiden Indonesia ke Amerika Serikat dimanfaatkan untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang aktif dalam diplomasi global sekaligus terbuka terhadap kerjasama ekonomi internasional. Salah satu agenda utama adalah keterlibatan Indonesia dalam pertemuan perdana Board of Peace yang membahas implementasi gencatan senjata serta langkah menuju stabilitas di Gaza. Forum ini menjadi bagian dari upaya internasional mencari solusi berkelanjutan bagi konflik Palestina. Kehadiran Presiden Indonesia dalam forum itu berlangsung atas undangan Presiden Amerika Serikat. Pemerintah memandang partisipasi ini sebagai bentuk kontribusi aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia melalui jalur diplomasi multilateral. Keterlibatan ini juga selaras dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus dijalankan pemerintah. Indonesia menjaga hubungan baik dengan berbagai kekuatan global sekaligus tetap mengambil peran dalam penyelesaian konflik internasional. We take the position of great respect for all the great powers, and in the end, we feel that we can be some sort of a bridge. We now realize, I think the region realizes that Indonesia is no longer the sleeping giant. We are starting to wake up a bit. Solid economic foundations. We have managed our economy prudently over the years. We have never defaulted, not once in our history. We have never defaulted on our debts. Sebelumnya langkah diplomasi juga dilakukan di tingkat kementerian. Menteri Luar Negeri Sugiono bertemu Wakil Tetap Palestina untuk PBB Riyad Mansur di New York untuk membahas dukungan Indonesia terhadap Palestina serta pentingnya solusi dua negara. Pertemuan ini juga menekankan setiap upaya perdamaian perlu berjalan sejalan dengan piagam PBB serta mekanisme multilateral internasional agar solusi yang dicapai memiliki legitimasi global. Selain agenda politik luar negeri, Presiden Indonesia juga memanfaatkan forum bisnis untuk memaparkan arah pembangunan nasional kepada para pelaku usaha di Amerika Serikat. Di hadapan pengusaha, pemerintah memperkenalkan program makan bergizi gratis sebagai salah satu kebijakan prioritas. Program ini dirancang untuk mengatasi masalah gizi anak sekaligus memperkuat layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Program ini juga dinilai memiliki dampak ekonomi yang luas. Ribuan dapur telah beroperasi dan menyerap tenaga kerja di desa sekaligus menciptakan permintaan baru bagi produk pertanian dan peternakan lokal. Selain itu, pemerintah memperkenalkan pembentukan Sovereign Wealth Fund dan Antara sebagai bagian dari strategi mempercepat hilirisasi industri nasional. Badan pengelola investasi ini menghimpun aset negara untuk mendorong proyek industri bernilai tambah. Pemerintah menilai langkah ini penting agar Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga mengembangkan industri pengolahan. Dalam forum yang sama, Presiden juga menyampaikan pemerintah menyadari adanya tantangan dalam tata kelola, termasuk korupsi dan aktivitas ekonomi ilegal, seperti penyelundupan serta praktik pertambangan ataupun penangkapan ikan tanpa izin. Pemerintah menyatakan tengah mengambil langkah untuk menghadapi persoalan ini secara langsung sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan investor dan memperbaiki sistem ekonomi nasional.
Presiden Indonesia juga menegaskan Indonesia memiliki potensi investasi besar, kekayaan sumber daya alam, terutama mineral kritis seperti nikel, tembaga, dan bauksit dinilai menjadi keunggulan strategis bagi industri di masa depan. I've just come back from the United Kingdom and talking to great universities there, and they are also very interested in coming to Indonesia. I'm also inviting American institutions to work with us. I just closed 1,000 illegal mines. I also confiscated something like 4 million hectares of corporations that violated laws and regulations. Selain potensi sumber daya, pemerintah juga menilai percepatan industrialisasi membuka peluang investasi baru di berbagai sektor ekonomi. Badan Pengelola Investasi dan Antara disebut akan menjalankan sejumlah proyek hilirisasi, termasuk proyek pengolahan sampah menjadi energi bernilai puluhan triliun rupiah. Pemerintah berharap perusahaan Amerika tidak hanya melihat Indonesia sebagai pasar, tetapi juga sebagai basis produksi utama di kawasan Asia Tenggara. Upaya ini diperkuat dengan rencana penandatanganan perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diharapkan memberi kepastian bagi dunia usaha kedua negara. Pemerintah juga mengajak investor untuk menjadi mitra jangka panjang dalam modernisasi dan industrialisasi nasional, dengan harapan kerjasama dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bersama. Dalam penjelasannya, Presiden menyebut fundamental ekonomi Indonesia berada dalam kondisi kuat dengan pertumbuhan stabil di atas 5%, inflasi terkendali, disiplin fiskal terjaga, serta stabilitas nasional yang relatif baik. Data investasi asing juga disebut menunjukkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia dengan nilai investasi langsung luar negeri mencapai puluhan miliar dolar Amerika. Meski demikian, pemerintah tetap mengakui masih ada persoalan struktural yang perlu dibenahi, termasuk praktik ilegal dan kelemahan institusi yang saat ini sedang ditangani melalui berbagai kebijakan perbaikan tata kelola. Melalui rangkaian agenda diplomasi, ekonomi, dan kerjasama internasional ini, pemerintah berharap Indonesia dapat memperkuat posisi globalnya sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.